Kemarin saya barusan ada yang DM, ada satu temen di follower di Instagram gitu yang share ke saya. Dia shock banget ya, karena dia dapat $15 cuman dari memotret kayak pipa air pompa atau apa gitu. Dia dapat $15. $15 itu 225.000 rupiah, pokoknya di atas 200.000. Saya juga salut sih ya, dia kayaknya baru gitu ya, newbie gitu, terus tiba-tiba dapat $15 satu download, itu kayak jackpot ya. Nah, saya tuh pernah kan dapat $15 dari sikat gigi bekas Kodomo yang udah jadi kayak udah bukan dipakai untuk sikat gigi lagi, dia udah kayak dijadikan untuk kayak sikat WC dan lain sebagainya. Itu laku $15 juga. Dan belum yang kayak apa namanya, dari artificial intelligence tuh kemarin saya dapat $18, dapat $28 saya pernah dapat, $30 saya pernah dapat. Dari artificial intelligence itu kan artinya AI ya yang beli, robot gitu ya. Saya dapat uang segitu. Walaupun semalam pas saya cek ada kayak riol kota itu apa sih, drainase kota gitu ya. Itu dulunya sih dapatnya $1.60 berapa gitu ya, 1,67 kalau nggak salah. Kemarin tuh dapatnya 10 sen. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menurut saya perlu saya sampaikan ke teman-teman. Sebenarnya Shutterstock itu tuh masih worth it apa enggak? Ini karena ada yang tanya nih kemarin tadi DM gitu. Katanya teman saya yang portofolionya sudah ribuan, Mas, itu earningnya kecil banget, Mas, gitu. Nah, ini Mas Bima ini, menurut Mas Bima ini worth it nggak? Nanti saya akan bahas di video kali ini. Jadi mudah-mudahan ini jadi insight tambahan kepada teman-teman semua yang mungkin juga bingung. Saya akan sharingin menurut perspektif yang ada di kepala saya. Stay tune, guys. Halo guys, teman-teman semua, selamat sore. Saya Bima Aditya, terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah sering DM, sudah kasih komentar. Bahkan kemarin, terima kasih untuk memberikan support ke saya, ke Fajrul, ke Rizky, ke Amji, ke siapa lagi, Daniel. Kepada teman-teman saya yang juga memberikan sebuah kelas ini ya, kelas kursus. Jadi kemarin cukup menjadi polemik yang saya share. Jadi kenapa fotografer kayak kami itu senengannya bikin kelas. Jadi pasti kaya rayanya dari kelas itu. Ya kelas emang bikin kita tambah kaya sih. Cuma kalau Anda pikir duit kita cuma dari situ, you guys totally wrong. Nah, dari sini saya mau sharingin kepada teman-teman semua. Jadi intinya adalah apakah Shutterstock itu masih worth it to do untuk tahun-tahun yang akan datang, untuk mungkin 1, 2 tahun, 5 tahun yang akan datang. Cuman saya disclaimer, ini kita punya background yang berbeda. Saya, teman-teman itu punya background yang berbeda. Karena saya ini kan nge-YouTube ini udah tahun ketiga. Di YouTube itu ada data demografi. Jadi saya bisa tahu teman-teman itu siapa, kemudian seksnya itu laki-laki atau perempuan, range umurnya berapa, nontonnya jam berapa, semua itu data itu ada. Kami sebagai YouTuber itu memiliki data itu semua. Dan itu kerja sama artificial intelligence, algoritma, dan lain sebagainya. Jadi saya bisa mengasumsikan bahwa 80% subscriber saya itu bukan fotografer. Jadi mungkin teman-teman di rumah ini yang nonton saya kali ini itu bukan fotografer. Teman-teman adalah karyawan, mungkin pengusaha, ibu rumah tangga, sopir ojek online, tukang bangunan, kemudian perawat, guru, masinis, dan lain sebagainya. Itu adalah data demografi yang saya dapat dari saya nge-YouTube. Padahal saya itu murni profesional fotografer. Fotografi adalah pekerjaan yang selama 15 tahun itu menghidupi saya, istri, 4 anak, 7 karyawan. Saya membangun lini-lini bisnis saya, itu semuanya murni dari mencetin kamera shutter. Saya tidak pernah kerja kantoran sama sekali. Jadi cukup unik nih.
Saya profesional fotografer. Profesional itu artinya orang yang benar-benar dibayar untuk melakukan pekerjaan memotret. Karena saya tidak kerja kantoran. Tapi ternyata subscriber saya itu 80% bukan fotografer. Kenapa bisa begitu? Karena sederhana. Di awal kan saya ngajarin yang namanya Shutterstock itu, saya kepengen encourage teman-teman. Encourage itu merangkul teman-teman untuk kemudian bersikap kreatif, memanfaatkan peralatan apapun yang ada, smartphone, handphone, mirrorless, kamera, DSLR, apapun untuk memotret dan kemudian dijadikan portofolio. Setelah dijadikan portofolio, kita bisa sedikit berharap untuk kemudian mendapatkan passive income dari apapun yang kita dapatkan pada waktu itu. Nah, dari situ tentu dong, kalau saya ngajarin, saya seminar di wedding gitu, kamu mau motret portrait, kamu nggak punya lensa 50 mili ya bisa pakai 85 bisa pakai 70-200, f-nya sekian. Saya akan ngomongin teknikal sekali. Cuma kalau teman-teman di rumah nih, saya paksa memahami itu, mungkin teman-teman saya ngomongin segitiga exposure aja kayak vlog yang lain, mungkin kepalanya udah mau pecah gitu. Karena saya memang fotografer gitu. Teman-teman bukan, teman-teman mungkin ada yang penghobi foto, cuma kepengen makan di foto sebelum disantap, berdoa, kemudian difoto dulu, kemudian diupload. Mungkin teman-teman pengennya kayak begitu. Nah lalu pertanyaannya waktu itu ada yang tanya kan, Mas, kalau menurut Mas Bima, Shutterstock ini worth it nggak? Saya bilang begini, kayaknya dari konten-konten saya aja Mas sudah bisa nebak saya mau ngomong apa gitu. Saya berkali-kali ditanya, Mas Bima earningnya berapa? $1 sebulan? Dah, terserah ya teman-teman mau menginterpretasikan saya adalah benar-benar $1, apakah saya $10, ataukah saya $3, saya $200. Tentu ini menjadi ranah privasi saya karena satu hal ya, ini masalah keuangan. Anda bukan siapa-siapa saya, kita tidak saling kenal secara personal, terus saya ngomongin berapa jumlah uang yang saya dapat. Wow, arogan sekali saya gitu. Walaupun kan saya juga share ya, earning tuh, ya ini terserah teman-teman mau nganggapnya gimana lah. Saya share earning saya pernah 50 sen, saya pernah $3 sebulan, $7, pernah yang ya sebulan 50 sen itu duit apa sih, duit sampah gitu ya. Tapi kenapa 3 tahun ini saya terus memotret? Tentu teman-teman juga sudah bisa menemukan jawabannya gitu. Nah maka statement saya setelah ini mudah-mudahan akan membuka mata teman-teman semua. Sekarang masalah worth it dan tidak worth it. Worth it itu kan artinya sepadan, ya bisa dipertanggungjawabkan hasilnya dan sebagainya. Sekarang saya mau menganalogikan begini. Kalau misalnya teman-teman berbisnis, teman-teman mau jualan gado-gado. Gado-gadonya belum laku laris terjual, teman-teman udah ganti soto. Itu berarti teman-teman sendiri tidak yakin terhadap jualan gado-gado teman-teman. Nah, saya itu 15 tahun hidup dari dunia fotografi. Itu nggak mungkin saya nggak yakin dengan dunia fotografi ataupun bisnis keturunannya. Bisnis turunannya itu, saya pernah share kepada teman-teman semua, saya punya 9 divisi yang itu menjadi 9 aliran income untuk saya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Maka kalau ada yang menilai saya, Rizky, Fajrul, Daniel, siapa lagi, teman-teman saya Amji yang bikin kelas, terus kemudian kami tambah kaya dari kelas, ya baru ketemu di YouTube guys, nggak kenal kami sejak mungkin 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun yang lalu gitu. Jadi ya kembali lagi ya, kalau teman-teman sendiri nggak yakin, lalu siapa yang mau yakin? Teman-teman mau jualan gado-gado, teman-teman belum laris gitu, teman-teman sudah jualan soto, kejobo itu apa ya? Kecuali teman-teman memang pujasera gitu ya nggak masalah gitu. Tapi di dunia ini nih, saya bukan tipikal orang yang melakukan semuanya gitu. Saya tuh mengawali semuanya ini, cerita perjalanan ini dari seorang wedding photographer kawinan tenda biru, seharga 150.000 per roll, yang kemudian berkembang sehingga saya motret di Jakarta, di Magelang, di Semarang, di Surabaya, di Bali, di Maladewa, Singapura, di Hong Kong, di Makau. Itu semuanya berawal dari 150.000 per roll. Teman-teman mungkin dengar saya ngomong roll gini, teman-teman masih bingung. Jadi sebelum dunia digital ini ada, itu ada film 35 mm itu yang saya beli, bisa merek Fujifilm, Kodak, dan lain sebagainya. Itu dulu harganya itu sekitar 20 ribuan. Kalau saya menjual foto saya seharga 150.000 satu roll,
Maka tergantung klien saya mau minta berapa roll. Misalnya 3 roll tuh, satu rollnya dulu 36. Saya mau minta request mungkin sekitar 100-an roll gitu. Oke, 100 foto ya 3 roll ya. Tinggal kalikan 150.000 kali 4 kali 3. Nah, saya tuh mengawali perjalanan ini jauh dari zaman purbakala itu gitu. Maka ya untung saya pada waktu itu 150.000, saya dapat untung mungkin 50.000 sampai 70.000 itu udah bisa buat pacaran sama Nina, makan batagor, ngisi bensin dan lain sebagainya. Karena yang sisanya adalah saya cuci cetak. Nah itu teman-teman tahu nggak tuh cuci cetak? Jangan-jangan teman-teman tuh kelahiran tahun berapa gitu, foto cuci cetak teman-teman nggak tahu tuh ya sudah, kita emang mungkin saya berada dari zaman purbakala gitu buat teman-teman. Nah sekarang masih worth it nggak? Ya jelas worth it guys. Fotografi mau sampai saya dikasih waktu hidup sama Tuhan 200 tahun lagi, saya bilang ya masih worth it. Tergantung saya bisnisnya sekarang menggunakan apa. Kalau dulu saya menggunakan roll film 150.000. Kemudian saya pernah ikut expo, wedding expo. Saya bayar 25 juta no sales. Akhirnya saya pakai Google Ads, saya pakai SEO segala macam. Pada waktu itu Google Ads ya, saya taruh duit 2 juta, saya closing sebulan bisa 18-20an juta omset. Kemudian saya pakai SEO. SEO itu search engine optimization, itu gratis ya. Saya pasarin ke Bali, ke Maladewa, ke Hong Kong gitu. Cuman ini berdarah-darah ya. Bisa 2.500 sampai 3.000 dolar sebulan gitu. Jadi kalau kembali sekarang teman-teman ngomongin sekarang masih dikerucut lagi ke Shutterstock. Worth it nggak? Jelas worth it guys. Lalu foto-foto sampah kayak drainase gitu aja lah jadi duit kok. Jadi worth it enggaknya itu sebenarnya tergantung satu, mindset. Yang kedua, rasa syukur. Tak ulangin ya. Teman-teman mau menilai sesuatu itu worth it to do or not because of two things. Yang pertama mindset. Mindsetnya ini apa nih? Mau bisnis, recehan, atau mau having fun, atau segala macam, itu mindsetnya apa? Yang pertama mindset, yang kedua rasa syukur. Nah, kalau teman-teman pernah ngikutin saya di Instagram, kemarin saya share satu piring makan, saya tuh kepengen banget makan nasi kandar pada waktu itu. Itu saya bilang begini, 8 tahun atau 7-8 tahun yang lalu tuh saya sempat susah sekali mau makan, bahkan hanya untuk membeli satu paket ayam goreng. Kalau di Jogja ini ada namanya ayam goreng olive. Itu harganya pada tahun 2013-2015 itu sekitar 9.000. Itu sudah dapat nasi, paha ayam yang kecil, kemudian sama es teh manis. Itu saya pernah kesulitan menghadapi keadaan seperti itu. 9.000 rupiah guys. Terus di sudut sebelah sana itu ada anak muda gitu. Itu makan 2 orang. Dia pesen pakai dada yang besar ukurannya, mungkin dada atau paha atas gitu. Itu harganya sekitar 13 sampai 14,5 pada waktu itu. Dia pesen 2. Kemudian mejanya ditinggalkan. Nasinya berceceran dan banyak sekali ayam yang masih terbalut tepung tebel. Saya sedih banget. Saya sama istri saya Nina, saya di jalan nangis tuh. Karena kami tidak bisa membeli yang paketannya di bawah itu, tapi ada 2 orang yang makan di samping kami, cuman jarak kayak sekitar 7 meter gitu. Itu tidak menghabiskan makanan itu. Artinya, saya tuh pernah berada dalam kesulitan finansial sampai separah itu. Terus sekarang teman-teman mau tanya, Mas, jualan 10 sen gitu, worth it nggak, Mas? Gila, guys. Saya pernah kesulitan makan kayak begitu, maka sekarang 10 sen aja saya terima, guys. Makanya satu mindset saya apa? Saya menciptakan passive income untuk masa depan. Saya udah tulis di buku jualan foto dengan Shutterstock sama Shutterstock tuh, menciptakan passive income untuk masa depan. Karena saya pernah susah cari uang 9.000 buat makannya, saya nggak bisa. Uang kami pada waktu itu hanya sekitar 12.000 rupiah di kantong saya dan istri. Maka yang bisa makan hanya anak saya yang pertama. Kami nggak bisa makan, kami nungguin aja. Terus sekarang kayak masnya yang tadi itu, Mas Yadi apa siapa, dapat 15 dolar guys, 225. Catat ya, ini baru earning loh, ini belum payout loh. Karena kalau belum sampai 25 dolar ya nggak bisa payout. Mau 15 dolar ditahan 3 tahun, 5 tahun ya nggak payout, ya nggak payout. Jadi ini baru earning. Nah, saya pernah kesulitan makan 9.000 rupiah. Terus saya kayak kemarin saya jualan sikat gigi bekas tuh harganya 15 dolar. Saya dapat dari data licensing sampai 15 dolar, 18 dolar, 30 dolar, 28 dolar. Guys, ini duit 300 ribuan, 500 ribuan guys. Kalau teman-teman merasa itu uang sampah, ya maka bagi teman-teman memang Shutterstock itu sampah.
Saya sudah pernah share, ada yang bilang bahwa Shutterstock tuh bisnis sampah. Go ahead guys, tenang aja, nggak bakal ngefek ke penghasilan saya bilang begitu. Terus habis itu teman-teman merasa bahwa Shutterstock tidak worth it. Ya berarti memang tidak worth it untuk teman-teman. Saya tidak bisa memaksa teman-teman untuk setuju dengan saya. Teman-teman juga tidak bisa memaksakan pendapat teman-teman untuk setuju seperti teman-teman. Kepada saya nggak bisa dipaksa. Saya pernah punya janji begini dalam hati saya. Kalau fotografi ini berhasil mengentaskan saya dari kebangkrutan 200 juta, maka saya akan setia sampai mati nih sama yang namanya fotografi. Bisnis saya tidak akan jauh dari fotografi. Maka sekarang saya udah mulai jarang motret yang sampai kayak setiap minggu saya harus motret tuh. Ya mungkin ada masanya juga saya nggak laku, tapi saya punya cukup tabungan ya. Lebih dari cukup bahkan untuk saya mengenerate bisnis-bisnis saya yang lain, termasuk saya bikin villa, saya bikin cafe, saya bikin konten kayak gini, ini ada harganya loh guys. Kalau cafe ya jelas kelihatan fisiknya ya, tapi kalau konten begini jangan dikira nggak ada cost-nya, ini ada cost-nya guys. Yang paling gampang ya listrik internet, cuman lebih dari itu, bisnis overhead cost-nya itu lebih dari itu. Nah maka kembali lagi ke dua hal, satu mindset, yang kedua rasa syukur. Sekarang saya mau kasih ini pendapat opini saya pribadi ya, teman-teman nggak percaya nggak apa-apa kok. Ada 3 hal yang membuat saya sekonsisten itu di fotografi dan masih kayak merasa bahwa fotografi apapun ya, termasuk bahkan Shutterstock itu masih worth it untuk saya. Satu, yang pertama, ini yang perlu dicatat, ini menurut perspektif saya ya. Satu, ini adalah passive income. Passive income itu nggak bisa buat kaya besok pagi. Passive income itu kayanya 5-10 tahun lagi. Jadi ini passive income. Lalu yang kedua, saya menemukan sebuah keasikan tersendiri. Sebagai saya fotografer itu kan tetap aja content creator. Content creator itu kan bahasa zaman sekarang ya. Cuman yang namanya fotografer itu kan dari dulu kan membuat sebuah konten cekrek-cekrek foto ya. Ini membuat saya tetap bisa berkarya setiap hari. Nah, ini tolong dicatat. Kalau orang itu berkarya setiap hari, dia otaknya kerja terus, maka dia tidak akan pernah pikun. Maka orang-orang zaman dulu itu kan banyak tuh yang umurnya sampai 70-80 tahun, dia masih kayak macul di sawah segala macam, dia nggak pernah pikun kan. Ya karena otaknya kerja terus, fisiknya kerja terus. Lalu yang ketiga nih, ini yang paling penting, membuat saya bahagia. Saya happy sekali. Maka kalau teman-teman bilang bahwa pekerjaan saya fotografer itu ya cuman bahasa saya untuk memudahkan teman-teman tahu profesi saya apa aja gitu. Tapi buat saya sudah tidak merasa bekerja di dunia fotografi ini. I'm having fun guys. Terserah mau dinilai klasik, klise dan sebagainya. Terserah guys, terserah teman-teman mau nganggap saya, terserah. Saya nggak begitu nggak perlu harus daki-daki meyakinkan bahwa saya benar-benar jatuh cinta. Terserah lah teman-teman mau ngomong apa tentang saya, terserah. Cuman saya benar-benar bahagia sekali di fotografi. Jadi setiap kali saya motret, setiap kali saya ngedit, kemarin saya ajarin kan bagaimana caranya ngedit pakai Lightroom, udah saya ajarin. Kemudian saya bikin konten, itu yang satu saya jual di Shutterstock, kemudian saya motret juga untuk klien, ada yang untuk stok, ada yang untuk project. Kayak bulan ini saya mau ke Bali, Januari saya ke Jepang gitu. Saya masih ngerjain project fotografi sampai sekarang. Itu saya happy-nya setengah mati. Nah, ketika kita sudah happy, buat saya tinggal sebut aja lah angka berapa saya mau dapat. Mungkin tidak besok pagi, mungkin tidak bulan depan, tapi suatu saat saya pasti dapat angka itu. Maka itu 3 hal yang membuat saya masih bisa bertahan dan akan tetap selalu bertahan sampai mungkin saya mati, saya financial freedom, mungkin juga saya tetap ngejalanin dunia fotografi ini karena sudah happy gitu. Saya tidak ada bisnis lain yang membuat saya sebahagia ini ketika saya menjalankan bisnisnya. Saya bisa dekat sama istri, saya bisa dekat sama anak-anak, kemudian saya dapat uang yang lebih dari cukup di atas rata-rata orang itu dari jalur yang lain itu saya kok belum kebayang ya. Saya tahu saya punya villa, saya punya cafe, cuman fotografi inilah yang menyelamatkan saya satu keluarga dari keterpurukan hutang, 9 debt collector telepon saya setiap hari sampai sekarang itu dari jalur fotografi. Maka buat saya worth it nggak? Worth it guys. Buat saya worth it. Tapi kalau buat teman-teman tidak worth it, nggak apa-apa.
teman-teman tidak perlu percaya dengan saya. Kalau nggak worth it, nggak apa-apa, tinggalin aja. Kita nothing tulus aja guys. Teman-teman nggak worth it, teman-teman nganggap Shutterstock bisnis sampah, kemudian teman-teman skeptis dengan konten-konten saya, nggak apa-apa kok. Teman-teman tinggal unsubscribe, teman-teman tinggal pergi aja. Jadi nggak apa-apa. Jadi ini cuma sebuah peluang di mana daripada teman-teman tuh cuma main game, teman-teman cuma WhatsAppan. Ini ada satu ikhtiar yang namanya memotret, diedit, tulisin deskripsi, kata kuncinya, dijual. Siapa tahu terjual. Nah, kalau teman-teman cuma main game, teman-teman kecuali teman-teman pro player ya, atau teman-teman YouTuber gaming nggak masalah. Tapi kalau teman-teman cuma mengisi waktu luang, guys, ngisi waktu luangnya buat kerja aja guys, nggak usah main game. Kalau masih duitnya masih pas-pasan itu nggak usah main-main gitu. Saya nggak ada waktu untuk main-main ketika dulu keterpurukan saya 200 juta ya. Gimana mau main-main 9 debt collector telepon saya setiap hari? Mau main-main kayak gimana? Istri saya mau makan apa? Anak-anak saya mau makan apa gitu. Saya nggak bisa sesantai sekarang gitu. Maka buat saya worth it. Kalau buat teman-teman tidak worth it nggak apa-apa. Monggo aja. Jadi begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan konten ini menjadi satu pembelajaran buat kita semua. Saya berharap teman-teman menemukan mindset teman-teman sendiri, teman-teman menemukan rasa syukur teman-teman sendiri. Dan ini saya mengencourage sih, tetap berkarya, tetap bersyukur berapapun yang Tuhan kasih ke teman-teman. Kemudian istri, keluarga, anak, orang tua itu nomor satu. Kalau di saya ada zakat, ada sedekah. Kalau teman-teman terserah mau persepuluhan atau donasi gereja, mau ke mana, terserah teman-teman lakukan itu. Dan yang lainnya tawakal. Tawakal itu berpasrah diri setelah kita berusaha ya. Jangan bertawakal sebelum berusaha, jangan. Tawakal itu setelah berusaha baru pasrah. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat teman-teman semua hari ini. Stay tune, sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.